Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan merombak mekanisme subsidi dalam 2 tahun ke depan. Langkah tersebut ditempuh karena penyaluran subsidi selama ini masih kerap salah sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat mampu. Nantinya strategi subsidi akan didesain ulang agar bantuan negara benar-benar jatuh kepada kelompok rentan. Sementara desil ekonomi atas, terutama desil 8, 9, dan 10 akan dikurangi manfaat subsidinya secara signifikan. Ya, menurut Purbaya, pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh tentang efektivitas subsidi. Dari kajian tersebut ditemukan sejumlah kendala, mulai dari perencanaan hingga penyaluran di lapangan. Salah satu masalah paling menonjol adalah subsidi yang seharusnya menopang kelompok miskin justru ikut dinikmati warga kaya. Purbaya mengakui perombakan subsidi membutuhkan kesiapan semua pemangku kepentingan. Kementerian Keuangan juga akan mendengarkan masukan dari BUMN di bawah Danantara karena keterlibatannya dalam rantai kebijakan subsidi. Lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi, nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebelum tepat sasaran dan yang kaya sekali mungkin DC 8, 9, 10 subsidinya akan kurang signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin dan DC 1, 2 tidak mungkin yang lebih miskin. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, utak-atik subsidi energi, jaga kesehatan anggaran negara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Osyana Evalita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kemudian ada Bapak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional terpilih tahun 2026 hingga 2030. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang ditempatkan. Bu Osyana, apa kabar? Ya, baik Mas Ras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai penyaluran subsidi ya, yang memang ya banyak juga pihak sudah menilai yang tidak tepat sasaran. Nah, dari kacamata dari Pak Satya yang menjadi anggota dan terpilih 2026-2030, seperti apa sih pola mekanismenya kalau kita review selama ini Pak Satya, silakan. Iya. Sebetulnya masalah subsidi energi ini sudah problem yang cukup lama ya. Oke. Jadi pada waktu saya di DPR juga pembahasan berkutat kepada subsidi yang tidak tepat sasaran. Tapi mesti diingat bahwa kita itu belum memberikan subsidi langsung kepada masyarakat, tetapi kita kepada komoditas. Jadi pola daripada subsidinya itu hingga sampai hari ini. Jadi saya tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu cita-cita lama itu. Jadi kalau bisa terjadi akan luar biasa. Memang permasalahannya itu di data. Ya, pada waktu itu kita mencoba menggunakan data yang diberikan untuk pelanggan listrik. Ya, karena mereka lebih mudah pendataannya. Tetapi untuk BBM dan LPG tidak semudah listrik. Maka hari ini ada kabar gembira karena sudah ada satu data yang disebut dengan DTE SEN, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Itu gabungan dari beberapa kementerian ya di bawah Pak Pratik dan juga beberapa kementerian, otomatis di sini ada Kementerian Sosial. Ya, karena penerima subsidi ini macam-macam, Mas Pras. Jadi tidak subsidi energi, tapi juga ada subsidi pupuk, ya, ada bentuk subsidi yang lainnya. Nah, ini apabila kita mempunyai data yang bagus, lantas keberanian pemerintah dalam hal ini seperti yang diucapkan oleh Menteri Keuangan tadi, mengubah polanya dari subsidi komoditas menjadi subsidi orang, ya, itu maka akan lebih tepat sasaran dan bagus, ya. Kalau saya ingin memperjelas lagi bahwa kita sekarang punya kebijakan energi nasional, jadi kita punya PP yang baru, itu PP 40 tahun 2025. Itu kalau kita lihat di pasal 2 menyebutkan bahwa kalau dalam sektor energi, ya, bahwa kebijakan energi nasional itu harus berdasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, efisien, dan produktivitas. Berarti kalau kita berbicara keadilan, ya memang yang berhak lah yang harus layak disubsidi. Karena sebetulnya peningkatan daya beli daripada masyarakat yang kita anggap rentan, itu dibantu oleh negara. Di sini negara hadir. Jadi sebetulnya ujungnya kembali lagi kepada keadilan. Baik. Ya, kepada masyarakat.
Oke, itu dia. Intinya keadilan, kemudian pola subsidinya bukan subsidi langsung, lebih kepada subsidi komoditas. Nah, dari ekonom sendiri melihat bagaimana dengan pola penyaluran kredit begitu. Karena kita tahu ini kan anggaran negara juga yang digunakan begitu oleh pemerintah. Bu Osyana, terkait dengan subsidi. Silakan. Iya, Mas Pras, penyaluran subsidi ya kalau kita mention ya terkait dengan subsidi energi ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang tadi juga setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Satya ya untuk lebih meningkatkan dari asas berkeadilannya, dan kita juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkyu, Pak Purbaya ya untuk melakukan reform atau perubahan dari mekanisme pemberian subsidi energi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat memang Indonesia ini tuh sudah sewajarnya, sudah sepantasnya untuk melakukan perubahan dari mekanisme subsidi energi. Yang pertama, kalau kita flashback ke posisi di 2022, di mana itu after COVID dan juga ada disrupsi supply chain di global, di mana ada konflik Rusia Ukraine, itu kan harga energi, khususnya minyak mentah di global itu kan sampai hampir di 120 US dollar per barel gitu. Di tengah itu juga kondisinya saat itu rupiah juga terdepresiasi. Jadi mau nggak mau tuh potensi dari subsidi kompensasi untuk BBM dan juga energi yang harus dibayarkan dari APBN itu kan mencapai 550 triliun atau sekitar 2,8% tuh GDP pada saat itu. Itu suatu jumlah yang sangat besar. Bisa dibayar, dan kita lihat berangkat dari kondisi 2022 hingga ke 2324 itu kan sekarang udah turun ya, mungkin hanya di sekitar 170 hingga 180 triliun untuk kompensasi energinya. Dan kita lihat penurunan ini positif karena nanti harusnya pemerintah bisa melakukan alokasi yang lebih baik untuk belanja yang lebih produktif gitu, ataupun melakukan capex ataupun untuk bantuan sosial yang lebih kalau kita lihat lebih konsepnya berkeadilan gitu. Karena tadi balik lagi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu ya, dan juga mengkaji dengan pihak-pihak terkait bahwa selama ini subsidi energi yang diberikan itu memang cenderung kurang tepat sasaran, dan kita menyambut hal ini menjadi suatu hal yang positif. Namun memang perlu diwaspadai. Karena gini, balik lagi ke kondisi di 2022 saat pemerintah juga mau nggak mau akhirnya menaikkan harga bahan bakar subsidi gitu ya. Kalau kita lihat inflasinya kan sampai ke 2023 itu dampaknya kita naik ke 5% ya. Nah, jadi hal-hal ini juga yang mungkin perlu dimitigasi. Jadi mungkin kalau harga energinya atau bahan bakarnya, khususnya bahan bakarnya nanti disesuaikan, merefleksikan dari apa yang seharusnya, berarti di sisi lain ada pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita lihat di kondisi global yang juga cenderung arah inflasinya sedikit tapi udah melandai, Indonesia juga harus punya pola yang seperti itu untuk menjaga appetite investor. Itu sih kalau kita lihat domestik dan globalnya. Itu dia, challenge-nya masih perlu yang kita cermati bersama, perlu kita cari solusi. Mengingat ini menarik, kalau kita bicara mengenai subsidi, ada daya dukung ataupun daya beli masyarakat yang masih harus tetap di-cover atau dijaga begitu oleh pemerintah. Tapi di satu sisi, agar anggaran negara juga tidak salah sasaran begitu ya. Sehingga ini optimalisasinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak Satya, prinsip keadilan ini yang harus diutamakan. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Satya, Bu Osyana. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa sih alokasi dari subsidi energi nasional kita. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia. Bagaimana perjalanannya alokasi dari subsidi dari tahun 2020 sampai dengan proyeksi di tahun 2026 mendatang. Trennya naik terus untuk alokasi subsidi energi dalam APBN begitu ya. Tahun ini 183,9 triliun, kemudian di tahun berikutnya tahun depan 210,1 triliun rupiah untuk alokasi subsidi energi. Dan berikutnya kita akan lihat untuk realisasi subsidinya. Nah, ini dia. Tahun 2020 untuk listrik LPG kita lihat seperti apa. Masih lebih tinggi listrik, kemudian di tahun 2021 LPG lebih tinggi sama dengan tahun 2022, 2023, 2024 begitu untuk subsidi LPG lebih tinggi, kemudian di tahun 2025 ini targetnya untuk yang listrik lebih tinggi dibandingkan dengan yang LPG. Itu untuk realisasi subsidi ya, beberapa data sudah kita sampaikan, nanti kita akan bahas kembali tentunya bersama dengan Ibu Osyana Evalita Situmorang, kemudian Bapak Satya Widya Yuda. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Satya, apa yang perlu
kita ya duduk bersama lah untuk memecahkan bahwa benar-benar prinsip keadilan ini bisa segera realisasi sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar yang bisa mendapatkan haknya. Jadi ya tidak direbutan begitulah Pak Satya dengan kelompok lain begitu. Silakan. Ya, kalau saya lihat tadi angkanya masih perlu sedikit ditambahin ya, karena kalau kita melihat subsidi energi plus dengan kompensasi itu sama itu. Itu sekitar 381,3 ya, walaupun 210,1 itu untuk BBM listrik dan LPG. Kompensasinya belum dimasukkan. Kalau itu kompensasi dimasukkan bisa sampai 381,3. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau nanti seperti yang diucapkan oleh Pak Purbaya tadi akan lebih ke targeted. Itu kan berarti mengubah pola daripada subsidi ya, dari komoditas menjadi langsung. Nah, ini perlu sosialisasi. Jadi tadi saya sepakat dengan Bu Osiana adanya kemungkinan ada inflasi, apalagi kalau sosialisasinya tidak bagus, itu nanti akan ada inflasi kejut ya, akan ada shock inflation. Itu kan otomatis mempengaruhi daya beli daripada masyarakat. Nah, itu tentunya tidak menguntungkan dua belah pihak. Ya, tidak menguntungkan masyarakat dan tidak menguntungkan juga dari sisi pemerintah. Maka sosialisasi menjadi faktor yang penting ya, karena data terpadu tadi, data terpadu sosial dan ekonomi nasional itu perlu disosialisasikan betul, karena siapa sih sebetulnya yang paling berhak untuk mendapatkan, sampai seberapa daya beli mereka dikatakan sebagai kategori kelompok yang rentan ya, atau kelompok kan ada miskin, ada sangat miskin, atau mendekati miskin, misalkan seperti itu. Nah, itu kan perlu ada satu sosialisasi, karena kalau tidak, nanti di akar rumput juga akan timbul masalah, karena mereka akan bilang, loh kenapa tetangga saya dikategorikan yang bisa mendapatkan subsidi, sementara saya tidak. Nah, ini kan menurut saya menjadi PR ke depan, supaya tujuan baik keadilan ini tercapai. Ya, kalau sekarang kan karena diberikan kepada komoditas, ya sudah, sementara pemakai daripada BBM-nya, misalkan kalau kita berbicara dari sisi BBM masih belum dibatasi secara ketat ya, karena legal umbrella-nya masih belum ada. Nah, sehingga kalau itu dibatasi ketat sekali akan timbul konflik sosial sendiri. Nah, walaupun Pertamina beberapa waktu lalu mencoba kan dengan My Pertamina, dengan kartu dan lain sebagainya ya waktu itu. Itu kan maksudnya untuk mengingatkan gitu. Oke, ini memang semua orang bisa menggunakan komoditas ini. Tapi Ganda yang kita anggap orang yang mampu jangan beli jangan beli Pertalite lah, harus beli Pertamax misalkan, atau dibatasi juga penggunanya beberapa kali dia boleh mengisi ya, jatah daripada satu orang. Itu kan cara-cara yang menurut saya masih pada komoditas ya, subsidi komoditi. Tapi kalau nanti ya komoditasnya kita bikin terbuka ya, jadi mendekati harga pasar. Jadi saya ingatkan waktu saya pimpinan Komisi 7 dulu, saya mengatakan bahwa tidak bisa full harga market price karena pasal 33, tapi mendekati boleh ya, dan dibentang sampai kurun waktu tertentu 3 bulan atau 6 bulan gitu ya, pada harga yang boleh dikata mendekati harga pasar, misalkan seperti itu, karena itu ranah DPR nanti yang akan memutuskan bersama dengan pemerintah. Tetapi intinya apabila itu dibuka ya, sehingga masyarakat kan butuh kepastian juga, karena Undang-Undang Dasar kita kan tidak mengizinkan untuk fully market economy, walaupun di beberapa komoditas seperti Pertamax, Dex dan lain sebagainya itu mereka sudah sangat mendekati harga pasar, walaupun marginnya masih ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini hal-hal yang menurut saya yakin ya, dengan kepemimpinan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto dan Menteri SDM-nya Pak Bahlil Lahadalia, Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan, saya yakin sekali pasti akan mencoba menemukan solusi yang bagus ya, sehingga masyarakat yang layak disubsidi tidak terkorbankan, tidak dikorbankan. Nah, itu yang menurut saya amanah daripada PP 40 di tahun 2025 yang baru disahkan, ya, di mana Bapak Presiden itu disahkan melalui mekanisme DPR waktu itu. Nah, ini tentunya akan menjadi kunci kita untuk melakukan evaluasi secara rutin, melihat sinkronisasi dari aturan satu dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa, cita-cita lama ini mudah-mudahan bisa terkabulkan di periode ini.
Lantas Bu Hosiana, Anda melihat cita-cita lama ini bisa terwujud tidak? Apabila memang setiap ada kebijakan, ya mentoknya adalah pada saat implementasinya begitu. Ini bagaimana kita bisa melakukan subsidi langsung sementara data tadi seperti yang Pak Satya katakan masih jadi permasalahan krusial saat ini. Iya betul, Mas Pras. Jadi memang ya, jadi kalau kita melakukan perbandingan gitu, yang paling dekat aja deh dengan negara di ASEAN dan juga Asia gitu Iya. ya, yang juga termasuk emerging, di mana konsumsinya energinya masih cukup terus tumbuh dan juga perlu support dari pemerintah. Jadi memang perubahan dari kan sekarang kalau kita lihat kita lebih masih cenderung namanya blanket subsidi ya, jadi kita kayak menopang harga gitu pemerintahnya. Nah sementara kalau kita lihat negara-negara peers kita di ASEAN ya, misalnya katakan seperti Malaysia, ini juga udah mulai beralih gitu melakukan cara penyesuaian harga dan juga ke targeting dari siapa yang bisa menerima subsidi. Begitu juga kalau kita lihat dengan Filipina dan juga India gitu ya. Nah yang mereka lakukan yang pertama adalah melakukan mekanismenya tadi nggak hanya blanket di mana harga price-nya ini, harga energinya ini sudah semakin mendekati dari refleksi harga pasar, dan juga kalau kita lihat memberikan bantuan seperti voucher atau subsidi gitu untuk masyarakat yang memang layak mendapatkan, misalnya seperti petani kecil ataupun driver gitu ya, terlepas dari tadi adanya kelompok masyarakat yang kelas menengah atas ataupun potensi leakage kalau misalnya ada yang menyelundupkan misalnya gitu ya, kalau kita lihat dari bahan bakar ataupun juga energi. Nah yang menariknya adalah kalau kita lihat salah satunya adalah Thailand, walaupun dia udah mencoba untuk membuat suatu oil fund gitu ya, tapi ternyata oil fundnya ini di sepanjang 2023-2024 juga cenderung mencatatkan defisit gitu. Jadi artinya memang nggak bisa kalau metodenya terus menerus dalam bentuk blanket subsidi, tapi memang harus ke mekanisme targeting. Dan sama kalau kita lihat tantangannya baik di kawasan ASEAN maupun di Asia, yang pertama adalah targeting ya, dimana ini adalah challenge-nya dalam bentuk data. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan adanya AI, adanya kemajuan digital dan infrastruktur, harapannya ini bisa jauh lebih akurat lagi untuk memperbaiki sisi inklusi ataupun eksklusi yang terjadi dari masyarakat yang seharusnya masuk ke dalam targeting penerima subsidi energi ini. Dan yang kedua adalah pricingnya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Satya terkait dengan peraturan dan juga undang-undang di Indonesia, bahwa kalau misalnya harga energi ataupun harga barang atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak boleh ataupun maksudnya tidak yang seharusnya terrefleksi pada harga pasarnya gitu ya. Artinya masih ada peranan pemerintah untuk menjaga harga tersebut layak gitu ya, untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Tadi yang pertama kita udah mention targeting ini memang adalah challenge yang paling besar. Yang kedua adalah di sisi pricing, yang ketiga adalah penyaluran, di mana di sini kekuatan politik atau keberanian politik dari pemerintah. Karena kalau kita lihat kan yang namanya subsidi ataupun yang tadi menyangkut hajat hidup orang banyak, ini rawan kan untuk disalahgunakan dalam sisi penyalurannya gitu. Jadi tadi targeting, pricing, dan juga adalah penyaluran atau enforcement yang kalau kita lihat ini yang menjadi challenge ke depannya. Tapi mau nggak mau hal ini tuh harus sudah mulai untuk beranjak gitu dari pola-pola yang lama untuk tadi selain lebih berkeadilan, sebenarnya kalau kita lihat adalah untuk membentuk ekonomi dan APBN yang lebih produktif lagi sih ke depan. Oke, itu dia. Bagaimana kita bisa meramu antara beberapa tadi targeting, kemudian pricing, penyalurannya bisa sesuai dengan dalam artian visi misi supaya tepat sasaran. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Satya dan juga Bu Hosiana, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hosiana Evelita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, kemudian Bapak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional terpilih 2026-2030. Nah, upaya-upaya untuk bisa meramu begitu dirijennya siapa, kemudian harmonisasi seperti apa yang perlu dilakukan dari Dan sendiri Pak Satya yang cukup berpengalaman begitu kalau kita cermati di sektor energi, bottleneckingnya di mana, kemudian solusi yang mungkin bisa kita cari begitu di bagian yang mana juga nih Pak Satya? Ya, halo Pak Satya. Kalau saya melihat bahwa kita itu punya tugas besar juga. Tugas besarnya adalah sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden di dalam Asta Cita, adanya swasembada energi, ya, tetapi juga di sisi lain yang lain juga kita pengurangan daripada emisi karbon. Nah, di PP 40 tahun 2025 jelas sekali arah daripada transisi energi kita.
Jadi ketergantungan daripada energi fosil itu secara gradual. Jadi kalau kita menggunakan deadline-nya tahun 2060 itu berkurang ya secara persentase daripada supply dan demand-nya. Ya, kita harus penuhi dengan energi baru dan terbarukan ya. Oke. Kalau kita melihat BBM itu konsumsi terbesar kan ada di transportasi. Nah, sekarang evolusi menuju kepada EV juga itu bisa mengurangi daripada beban impor kita, ya, beban impor kita. Ya. Lantas yang kedua, program pemerintah adanya B50 misalkan, ya, biofuel yang palm oil base, ya, itu dicoba untuk bisa menjadi satu campuran sehingga mengurangi daripada impor daripada energi. Jadi kita benahi dua-duanya. Jadi kita benahi dalam konteks jangka panjang untuk transisi energi kita, tapi juga kita benahi dalam konteks siapa yang layak disubsidi. Saya ambil contoh untuk LPG misalkan, ya. LPG itu nantinya akan kita bisa ganti dengan gas kota, ya, dengan gas kota yang dibangun infrastrukturnya sehingga mereka bisa menggunakan gas yang kontennya itu adalah methane, gas metana. Jadi berbeda dengan dengan LPG yang ada butana dan propane, di mana itu faktor impornya sangat besar, ada sekitar lebih dari 80% itu impor. Kalau kita menggunakan LPG, nah kita nanti akan menuju ke gas kota. Di samping ada beberapa diskusi yang kita ngomong mengenai dimethyl methyl ether atau DME, ya, tetapi itu masih subjek. Kalau coal base kita mesti melihat harga batu baranya berapa. Kalau mahal masih belum terlalu ekonomis. Tetapi ini semuanya, ya, perjalanan ini semuanya juga di dalam konteks pemenuhan daripada pengurangan emisi karbon kita ke depan. Nah, jadi nanti fosil yang membebani, ya, karena kita majority adalah impor, Bapak Presiden menginginkan itu swasembada, ya, dengan agriculture base gitu, ya, yang kita bisa dianggap ataupun kita mempunyai perencanaan yang baik, ya, untuk supaya energi yang dihasilkan dari agriculture itu bisa memenuhi kebutuhan domestik ke depannya. Nah, ini semuanya tentunya menjadi satu langkah yang harus dikerjakan secara bersama-sama dan sifatnya adalah lintas sektor. Jadi seperti diketahui, ya, di Dewan Energi Nasional itu kan anggotanya ada 7 menteri, ya, dan ada 8 daripada pemangku kepentingan. Nah, 7 menteri itu ada menteri keuangan, ada menteri pertanian, ada menteri SDM sebagai kepala harian atau, ya, itu ketua harian, itu tentunya menjadi dirijen daripada kebijakan yang menyangkut masalah energi. Jadi forumnya ada dan kita berharap ada kerjasama lintas sektor. Karena kalau kita berbicara subsidi tidak bisa terus hanya Kementerian SDM saja, tidak bisa. Betul. Maka Pak Purbaya mempunyai peran yang sangat sentral, ya, dan juga kementerian yang lain seperti perindustrian, perhubungan, karena mereka sebagai kementerian yang lebih kepada bagaimana memanage dari sisi konsumsinya. Industri membutuhkan energi, ya kan, transportasi membutuhkan energi. Nah, Kementerian SDM mungkin lebih heavy kepada bagaimana penyediaannya. Maka kenapa kita mencoba untuk lifting minyak kita juga ditingkatkan, gitu kan, lagi-lagi kita untuk mencoba supaya impor ini tidak terlalu besar. Jadi kalau impor BBM bisa kita kurangin, ya, lantas gas dalam kota, ya, atau gas kota itu bisa kita tingkatkan karena itu menggunakan gas yang kita produksi sendiri, tidak impor. Saya pikir itu menjadi ide besar untuk pengurangan daripada beban subsidi dan fiskalnya pasti akan jauh lebih sehat, ya. Dan tetapi tetap aja kita juga berpikir kita semua adalah bertransisi, energi kita bertransisi. Kita tidak phasing out fosil, ya, tetapi kita phase down fosil. Karena kita kembali lagi di dalam kebijakan energi nasional itu disebutkan bahwa energy security itu is important. Jadi energy security elemen-elemennya salah satunya adalah ketersediaan supply di samping affordability daripada masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menata ke depan. Oke, Pak Satya dan Bu Osyana, lantas bagaimana kalau misalnya tadi Pak Purbaya ada tenggat waktu sekitar 6 bulan lah kalau kita bicara untuk bisa meramu subsidi yang tepat begitu. Menurut Anda apa yang harus segera dilakukan begitu dari sisi kebijakan, kemudian tadi juga lintas kementerian yang harus terlibat, apakah cukup waktu yang tersedia atau bagaimana?
Iya, memang terlepas dari, target dari transisi selama 6 bulan ini, cukup atau enggak, Mhm. cuma ya memang kalau kita lihat, dengan pemerintah yang sudah, sadar gitu ya dari mekanisme yang harus diperbaiki, ini adalah suatu langkah yang, perlu diapresiasi dan juga didukung ya. Karena tadi seperti yang oleh Pak Satya juga, apa yang menjadi, harapan dari pemerintah maupun juga dari, harapan dari apa yang digaungkan di Astacita gitu ya, kalau kita lihat kan pemerataan ekonomi dan juga, ketahanan di domestik sendiri. Jadi memang yang pertama tadi udah di-mention kalau misalnya ada targeted, kemudian pricing dan juga penyaluran, dan menurut saya kalau dengan targeted yang sudah, diperbaiki, ini juga akan mendukung dari tadi, arah untuk melakukan transisi energi secara gradual gitu ya. Karena tadi pemerintah udah bisa lebih terarah untuk tahu bagaimana sebenarnya, kondisi kebutuhan energi di domestik dan juga, lapisan layer-layer dari profile konsumennya di domestik ya, karena kalau kita lihat terlepas dari subsidi yang tidak tepat sasaran, begitu juga ada potensi penyelundupan, bahan bakar juga kalau kita lihat misalnya keluar daerah atau dari Indonesia. Ini kalau kita lihat, dengan targeted yang lebih baik, jadi dan juga pricing yang lebih baik, ini harapannya tuh bisa, mengurangi insentif adanya penyelewengan dari penyaluran, BBM, maupun juga energi secara keseluruhan. Dan kita lihat ini, apakah 6 bulan ini cukup? Ya terlepas tadi balik lagi cukup atau nggak cukup, sebenarnya ini adalah satu langkah yang perlu kita dukung, itu sih Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, supaya tidak ada kebocoran lagi subsidi begitu Bu Hosiana, kemudian bagaimana APBN-nya tetap sehat ini, kira-kira kita perlu melakukan upaya apa sih sehingga seimbang tadi? Di satu sisi masyarakat yang bisa mendapatkan haknya, tapi APBN kita juga tetap sehat begitu Bu Hosiana? Ya, saya rasa ini dimulai dari kita punya, institusi pemerintah yang, maksudnya punya kapasitas yang cukup dan juga tersebar di daerah. Bisa aja kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dengan, Bank Indonesia, karena Bank Indonesia punya banyak perwakilan juga di daerah untuk memantau inflasi. Begitu juga untuk kalau kita lihat dari Kementerian Sosial, dan juga kalau kita lihat tadi seperti di-mention oleh Pak Satya, Dewan Energi Nasional itu beranggotakan ada 7 orang menteri juga di dalamnya. Dan kalau kita lihat ya tadi koordinasi, yang mulai dari bottom up gitu ya, untuk memperbaiki targeting yang lebih akurasi lagi sih, itu sih Mas Ras. Baik, nah kalau melihat dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, nampaknya PR-nya masih tetap ada, tantangannya juga tetap terbuka begitu, sehingga kita memang perlu integrasi yang kuat, saling bergandengan tangan begitu ya, sehingga subsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran, datanya juga harus diperkuat, kemudian yang paling utama adalah implementasinya di lapangan begitu, baik yang sisi mungkin kebijakan secara langsung ataupun yang komoditas yang saat ini diterapkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Satya. Baik, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini Pak Satya, Bu Hosiana, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Hosiana. Thank you. Ya, pemerintah menargetkan transaksi hari belanja online nasional atau Harbolnas tahun 2025 meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 35 triliun rupiah. Harbolnas 2025 pun ditargetkan menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2025 akan dihelat selama sepekan pada 10 hingga 16 Desember mendatang. Pemerintah pun optimis realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% di kuartal 3 2025 akan mampu mendorong kenaikan transaksi pada Harbolnas 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Harbolnas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana selama lebih dari 1 dekade Harbolnas telah terbukti efektif dalam mendorong aktivitas belanja digital. Erlangga memaparkan pada tahun 2024 lalu program Harbolnas mencatat transaksi 31,2 triliun rupiah dengan kontribusi produk lokal sebesar 16,1 triliun rupiah atau 51,6%. Dan pada tahun 2025 ini Harbolnas menargetkan peningkatan transaksi setidaknya 10% dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 35 triliun rupiah, yang diharapkan mampu mendorong partisipasi 1.000 lebih pelaku UMKM. Selaras dengan itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan dalam mendorong peningkatan ekonomi bagi para pelaku usaha. Budi menyebut Harbolnas 2025 menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Berbagai sumber, IDXchannel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Harbolnas 2025 mendongkrak konsumsi akhir tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia. Kemudian juga Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Budi, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Desar, apa kabar? Baik Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Idea bisa mereview terlebih dahulu pelaksanaan dari Harbolnas, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan visi misi dari teman-teman pelaku e-commerce atau seperti apa nih? Silakan Pak Budi. Ya, sebenarnya Harbolnas itu dari 2019 ya, kita lihat yang pendek aja, itu selalu terjadi peningkatan. Peningkatan terbesar itu 2021 karena memang ada masa pandemi ya. Oke. Setelah itu agak sedikit turun tapi naik juga. Nah, kemarin kita bisa mencapai 31,2 triliun, meningkat 21,4% dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi kita masih optimis sih, Mas. Oke. Masih cukup optimis. Tapi kalau kita lihat dengan pola masyarakat saat ini, lagi-lagi bicara mengenai digitalisasi, Mas Desar, Anda melihat potensi kansnya kalau kita bicara mengenai industri digital seperti apa sih saat ini? Iya Mas, jadi memang kita balik ke pandemi ya. Pandemi ini merubah tanda kutip paradigma user kita yang tadinya jadi dari mass adoption gitu ya, baru beradopsi, sekarang sudah masuk ke maturity level ya. Jadi mereka sudah lebih bijak gitu ya, tidak seperti awal-awal pandemi. Jadi memang sekarang kemudian akses pasti memudahkan secara digital, lalu juga pembayaran secara e-wallet gitu ya, e-money gitu juga mempercepat digital ekosistem kita. Lalu terakhir juga e-commerce kita produknya lebih variatif ya, dibanding kalau kita ke mall itu mungkin terbatas gitu ya. Tapi kalau kita lewat e-commerce tentu ini variatif, dan yang pasti yang terakhir ya yang dicari-cari oleh konsumen adalah harga yang lebih kompetitif gitu. Kira-kira seperti itu Mas Pras. Baik. Harga kompetitif, kemudian produk yang lebih variatif ini menjadi pilihan tersendiri tentunya bagi masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat dengan peningkatan-peningkatan yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Budi, tadi ada 21% ya dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, sebenarnya apa strategi yang sudah diterapkan selama ini sehingga peningkatannya terjadi signifikan, atau Anda melihat memang karena pola belanja masyarakat yang sudah terbentuk begitu, dalam artian seperti yang sudah disampaikan Pak Desar begitu, sudah ada peralihan lah pola belanja masyarakat dari yang sebelumnya mungkin offline sekarang lebih senang ataupun menikmati yang online begitu Pak Budi? Ya. Halo Pak Budi? Ya, sepertinya ada gangguan sinyal kah? Ya. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi begitu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Desar, Pak Budi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan nilai transaksi di sepanjang periode Harbolnas. Begitu kita akan lihat bagaimana periodenya dari tahun 2018-2019 sampai dengan 2024 dan proyeksi di tahun depan 2025. Trennya naik terus. Kita lihat di tahun 2024 31,2 triliun rupiah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi, memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan trennya melonjak terus sampai dengan target di tahun depan 35 triliun rupiah untuk nilai transaksi Harbolnas sendiri. Nah, bagaimana dengan nilai transaksi dari e-commerce-nya? Nah, ini dia. E-commerce di tahun 2023 ada sekitar 59 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun berikutnya kita lihat 2024 62 miliar dolar. Tahun 2025 ini proyeksinya bisa mencapai 71 miliar dolar, dan di tahun depan diharapkan ataupun mungkin potensinya bisa dikatakan begitu nilai transaksi brutonya 140 miliar dolar Amerika Serikat. Ini suatu
peningkatan yang signifikan kalau kita lihat trennya e-commerce, kemudian bagaimana juga setelah transaksi Harbolnas begitu di Indonesia. Selanjutnya, untuk proyeksi barang dengan belanja terbesar e-commerce di tahun 2025 ini akan seperti apa? Ya, ini dia. Barang-barang yang banyak diburu oleh masyarakat pada saat mereka belanja e-commerce ya di tahun 2025. Ada makanan begitu, ada sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian fashion 10,1 miliar dolar Amerika Serikat. Elektronik 4,83 miliar. Kemudian ada kebutuhan rumah tangga 2,91 miliar dan perangkat keras 2,59 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dia beberapa barang ataupun produk yang diburu oleh masyarakat pada saat mereka belanja e-commerce ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini Pak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia, kemudian Mas Destar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Baik, ya dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati Pak Budi? Trennya luar biasa sekali dari sisi nilainya begitu ya, baik di Indonesia maupun kalau kita lihat global pun tidak jauh berbeda tren untuk belanja online. Nah, bagaimana ini bisa dioptimalkan lagi oleh pelaku e-commerce di Indonesia begitu untuk bisa mendorong lebih jauh lagi, targetnya 35 triliun tahun depan. Ya, sebenarnya e-commerce itu bukan hanya marketplace first, tapi semua belanja elektronik melalui sistem elektronik. Yep. Jadi ada GoFood, ada GrabFood, ada Traveloka juga. Semua belanja melalui sistem elektronik. Di samping 4 marketplace yang biasa kita temui ya, Lazada, Shopee, Blibli dan TikTok, Tokopedia. Jadi jumlahnya sangat. Itu di luar pembelian dari market lain, misalnya Facebook Market, lewat WhatsApp dan lain-lain. Jadi jumlahnya sangat besar dalam menuju Harbolnas ini, gitu. Oke, nah dengan kondisi seperti ini Pak Destar, apa yang bisa kita optimalkan juga kalau kita bicara mengenai masyarakat digital saat ini? Nah, Anda melihat konsumsi masyarakat ini di bagian mana? Masyarakat tingkat mana yang memang sekarang paling hobi sih belanja online begitu, Mas Destar? Iya, jadi memang sekarang mulai bergeser ya kaum Gen Z gitu ya, mungkin Alpha juga gitu ya sudah mulai menggunakan e-wallet dari orang tuanya gitu ya. Jadi memang lifestyle ini sudah masuk ke anak-anak muda gitu ya. Dan juga bukan hanya tadi Pak Budi bilang bukan hanya di marketplace juga ya. Sekarang juga mulai masuk ke social commerce gitu ya. Jadi seperti TikTok Shop gitu ya dan lain-lain itu ya yang menggunakan live streaming itu juga sekarang mulai digemari oleh kaum muda. Cuman juga kita perhatikan gitu ya masalah literasi digital ini Mas Pras gitu ya. Jangan sampai anak-anak muda ini tanda kutip terlalu konsumtif gitu ya sehingga mereka menggunakan payment mungkin pay later gitu ya sehingga nanti mereka tergerus ya terhadap pinjaman-pinjaman yang mungkin harusnya tidak mereka alami seperti itu Mas Pras. Ya, dari aneka produk yang ditawarkan itu menjadi salah satu kelebihan ya kalau kita lihat bisa belanja online begitu dengan platform yang banyak sekali, bahkan kita bisa memilih dan membeli apapun ada semua di situ. Nah, bagaimana Pak Budi Anda bisa melihat bahwa preferensi masyarakat itu sekarang samakah atau mulai bergeser nih kalau kita lihat jenis-jenis produk yang mereka buru atau ya sama makanan, fashion itu yang menjadi hal yang utama begitu. Ya, silakan Pak Budi. Ya, halo. Rata-rata sama Mas. Makanan, fashion, personal, kedengaran. Oke. Halo. Ya, silakan Pak Budi. Ya. Kedengaran ya suara saya? Ya, sudah terdengar Pak. Halo. Ya, silakan Pak Budi. Sebenarnya sama Mas, makanan, fashion, alat elektronik dan lain sebagainya itu cuma modal yang sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanan sendiri bisa dari makanan siap saji, makanan lewat GoFood atau GrabFood dan service food maupun makanan yang bisa dikirim oleh e-commerce. Dan kita akan sama seperti itu.
sama satu lagi personal health itu juga makin banyak digemari oleh orang dalam berbelanja online. Oke, produk semua rata-rata sudah buatan Indonesia atau bagaimana Pak Budi untuk yang dijual e-commerce saat ini Pak? Nah, nanti dari Harbolnas ini, bagian pertama itu produk Indonesia aja dia. Oke. Nah, produk Indonesia udah banyak makanan, seperti makanan ya. Sebagian besar itu produk Indonesia, yang dijual adalah produk Indonesia. Begitu juga dengan personal dan kecantikan gitu. Sebagian besar produk Indonesia. Oke. Kalau produk asing tentu masih ada, tapi lebih banyak yang Indonesia. Baik, nah Pak Tester, lantas bagaimana Anda melihat perkembangan ekosistem belanja online ini bisa ditransmisikan untuk pertumbuhan nilai belanja ya produk-produk Indonesia, kemudian tentunya produsen-produsen lokal UMKM misalnya, bagi yang diharapkan memang itu menjadi salah satu ya penopang ekonomi Indonesia, kemudian bisa meningkatkan bagaimana kemampuan kesejahteraan masyarakat, karena kita tahu kan sektor informal juga nih yang sekarang mendominasi dunia kerja saat ini, begitu Mas Tester. Iya Mas Pras, jadi memang Indonesia memang tidak bisa bermain di semua segmen ya. Tadi mungkin Pak Budi sempat bilang ya, mungkin banyak di makanan gitu ya, mungkin di fashion juga, ada kecantikan. Dan itu saya setuju. Jadi memang kita perlu mencari prioritas kita di mana kita paling kuat gitu ya, dan kita bantulah pemerintah ke arah sana. Misalkan tadi ya dengan intensif tertentu, bahan bakunya lebih murah gitu ya, atau bahkan pajaknya mungkin bisa dinolkan untuk beberapa produk gitu ya. Sehingga kita punya kekuatan pasar yang jelas gitu ya, tidak bermain di semua area yang mungkin kita belum sanggup. Saya rasa memang kekuatan kita masih di makanan, di fashion kalau menurut saya untuk lokal UMKM kita. Seperti itu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan strategi adanya diskon besar-besaran pada saat Harbolnas, nah ini bagaimana Anda melihat kalau kita bicara mengenai mungkin dari sisi benefit, apakah nanti akan terakumulasi dengan volume jual yang lebih besar misalnya, meskipun ada diskon besar juga untuk sektor-sektor produsen misalnya di UMKM? Iya, setuju Mas Pras. Jadi memang UMKM ini perlu berhati-hati terhadap diskon besar-besaran, jangan sampai margin mereka tergerus gitu ya, sehingga mereka malah tidak mendapat keuntungan yang signifikan gitu ya. Artinya mereka harus melihat volumenya, apakah benar signifikan terhadap penjualan yang terjadi Harbolnas, atau jangan-jangan ini hanya diskon yang mematikan margin mereka gitu ya. Lalu kedua, memang kompetitif ini juga perlu dilihat dari aspek user Mas. Jangan sampai juga user terlena terhadap Harbolnas sehingga mereka gegabah untuk membelikan produk yang tanda kutip beberapa memang low quality gitu ya. Bahkan ada beberapa case juga ini terjadi fraud atau penipuan gitu ya. Jadi mungkin ini juga menjadi momen para tanda kutip penjual-penjual yang jahat gitu ya masuk di ini ya, di momen ini gitu ya, sehingga banyak juga user yang terlena ketika melihat produknya terlalu murah, ya mereka beli gitu ya, padahal itu tanda kutip seller-seller yang mungkin terjadi penipuan atau fraud di sana. Seperti itu Mas Pras. Baik. Nah, strategi untuk mencegah fraud, bagaimana produk-produk yang dipasarkan benar-benar real, kemudian tidak mengecewakan masyarakat pengguna ataupun konsumen e-commerce sendiri, Pak Budi, strateginya apa nih? Sehingga ya semuanya akan ada trust di sana begitu, percayaan. Pertama kita adakan gini, untuk menjadi Harbolnas ini para pedagang sudah banyak berbicara dengan marketplace, dengan platform, dengan media. Jadi kita akan utamakan yang benar-benar, yang terutama produk Indonesia. Nah, penanganan ini di diskon itu ada 3. Bisa dari penjual memberikan pengurangan harga, bisa dari platform memberikan subsidi besar-besaran juga, bebas ongkir, lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga dari sistem pembayaran. Misalnya menggunakan sistem pembayaran tertentu dapat potongan tambahan. Nah, dari banyaknya promo tersebut, tentu kita berharap makin meningkatkan kinerja Harbolnas ini. Dan dari pedagang yang sudah kita bicarakan ini, yang sudah ini, maka itu akan dikemukakan, akan dikedepankan pada saat mencari di marketplace atau di retailing yang sedang dicari gitu. Oke, yang membedakan Harbolnas tahun ini
Pak Budi mungkin bisa disampaikan sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat juga begitu, sehingga ya harapan untuk bisa meningkatkan dari sisi value-nya, kemudian masyarakat bisa mendapatkan harga yang kompetitif, kemudian yang variasinya lebih banyak, itu juga sama-sama ya win-win solution, samanya happy begitu. Ya, jadi sekarang ini sudah mulai siap-siap ya. Di semua marketplace kita sudah siap. Di setiap retailing, setiap online travel kita sudah siap. Oke. Siap di 12.12 untuk belanja. Jadi jangan lupa masukkan barang di keranjang Anda dan check out tanggal 12.12 karena semakin banyak barang yang bisa terdapat di dalam Harbolnas ini. Oke, terakhir nih dari Mas Tesar, supaya Harbolnas ini menjadi momentum untuk kita meningkatkan lagi pemerataan ekonomi digital lah, bisa disampaikan, sehingga semua merasakan manfaatnya, kemudian mereka bisa mendapatkan akses yang sama, kemudian mereka juga akhirnya bisa menjadi masyarakat yang melek digital lah begitu. Silakan. Ya baik Mas Pras. Jadi memang ini terkait beberapa komponen yang tadi ada pemerintah, ada pemilik platform, ada user, dan juga ada pemilik UMKM, tanda kutip ya. Memang ini bagusnya pemerintah membuat semacam grand design gitu ya, sehingga nanti Harbolnas tahun-tahun berikutnya menjadi lebih efektif, lebih efisien terhadap peningkatan ekonomi kita. Bukan hanya melihat angka saja, tapi juga meningkatkan efek ekonomi tadi yang merata kepada semua pihak tadi. Seperti itu aja Mas. Baik, itu dia, berarti memang harus melibatkan banyak pihak ya, baik dari sisi pemerintahnya, kemudian pelaku usaha e-commerce, masyarakatnya pun semuanya harus saling mendukung. Kemudian juga bagaimana literasinya masyarakat juga yang harus terus menerus begitu, tidak sampai bosan-bosannya yang mengingatkan kepada masyarakat bahwa memang ini digital, tapi kita harus tetap hati-hati begitu. Baik, kemudian Pak Budi, Mas Tesa, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Sukses untuk Harbolnas di tahun 2025 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Desar, Pak Budi, terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.